Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Atia Inayati, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. UMSU, Unggul, Cerdas, Terpercaya. NPM 180102174 dan saya semester 6 kelas C1 pagi-pagi dari jalur Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarwah. Kali ini saya akan menjelaskan dan akan mempresentasikan judul mengenai tentang pendahuluan. Fenomena sistem pendidikan nasional yang dimaksudkan adalah sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang serta berakar pada budaya bangsa yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia setelah merdeka sesuai dengan pasal 31 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sebelum pemerintah mendirikan sekolah-sekolah bagi masyarakat bangsa Indonesia yang sebagian besarnya umat Islam, sebenarnya sudah diusulkan agar pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat bangsa Indonesia dengan jalan memperbaiki secara bertahap sistem pendidikan asli yang sudah ada, yaitu pesantren atau madrasah. Namun setelah diadakan penelitian, ternyata pemerintah beranggapan bahwa lembaga pendidikan yang sudah ada tersebut terlalu jelek untuk bisa dikembangkan. Menyikapi hasil penelitian menyatakan pendidikan ala pesantren dan madrasah terlalu jelek berdasarkan referensi yang direkomendasikan tim peneliti, akhirnya usulan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan asli yang dimaksudkan pengusul adalah pesantren dan madrasah, mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas Islam tersebut terabaikan begitu saja. Sehingga rumusan usulan tersebut berlaku bagi sekolah-sekolah yang sudah ada dibelokkan menjadi ke sekolah yang diselenggarakan oleh pihak zending yang pendidikannya berbentuk pendidikan umum sekarang. Sementara terjadi gejolak atas ketidakpuasan dari kebijakan yang telah diambil oleh pihak pemerintah sebagai wujud penyejukan tim pengusul, mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, maka pemerintah mengambil langkah dengan mendirikan lembaga pendidikan tersendiri, yaitu sekolah-sekolah modern bersifat lembaga pendidikan Islam yang sistem pendidikannya berbentuk liberal. Pada masa itu, gejolak tetap muncul dari kalangan tokoh-tokoh pendidik, pesantren, dan madrasah karena solusi kebijakan yang dibuat pemerintah bukan menyejukkan, malah justru semakin mengaburkan ciri khas lembaga keislaman. Maka sistem pendidikan Islam dalam bentuk pengajian Al-Quran dan sistem pesantren serta madrasah-madrasah yang bersifat keagamaan semata-mata tetap berlangsung dan berkembang secara terus-menerus sekalipun bersifat independen atau mandiri di kalangan umat Islam. Mulai sejak itulah di kalangan bangsa Indonesia berlaku adanya dualisme sistem pendidikan dan pengajarannya, itu sistem pendidikan yang pengajaran pada sekolah-sekolah modern yang bercorak liberal dan sekuler dikelola oleh pemerintah kolonial dari warisan Belanda, dan yang kedua sistem pendidikan dan pengajaran tradisional yang bercorak pendidikan Islam atau keagamaan semata-mata yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat umat Islam. Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional. Sejak keluarnya SKB Menteri yang merupakan pertanda pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam telah menjadi suatu subsistem pendidikan nasional dengan latar belakang bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama, sehingga kehidupan sosial kultur bangsa Indonesia senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan dasar latar belakang inilah pemerintah Indonesia secara konstitusional mengakui pendidikan Islam atau pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan nasional, seperti yang tertuang pada Pancasila pertama yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Melalui keluarnya SKB Menteri tersebut terdiri dari keputusan 3 menteri, maka muncullah istilah SKB 3 Menteri tahun 1975
Dan secara otomatis keberadaan pendidikan Islam tidak lagi menjadi dualisme, mengingat telah adanya pengakuan secara sah bahwa pendidikan Islam secara sejajar dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional. Bentuk redaksi penyetaraan sistem pendidikan Islam tersebut menyangkut: 1. Sistem penyelenggaraan penjenjangan atau tingkatan dan kurikulum pengetahuan agama dan umum disamakan di sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan pembinaan Dekdikbud, yaitu A. Min, setingkat dengan SDN, lama belajarnya 6 tahun. B. MTSN, setingkat dengan SMP, lama belajar selama 3 tahun. Dan C. Man, setingkat dengan SMA, lama belajarnya adalah selama 3 tahun. Yang kedua adalah tahun 1984, keluar lagi SKB 2 Menteri nomor 299 U 1984 dan nomor 45 tahun 1984 tentang pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Dan dalam hal poin kedua ini, pakar pendidikan yaitu Hasbullah mengemukakan, memberikan komentar dengan keluarnya SKB 2 Menteri tersebut sangat merugikan umat Islam. Alasan beliau adalah karena adanya unsur pemaksaan dengan materi yang berlebihan bagi lembaga pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya kurikulum tahun 1984. Bentuk pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan yang berlangsung akibat dari adanya gejolak bahwa tamatan pendidikan Islam atau pesantren dan madrasah, alumni yang keluar sulit untuk mempergunakan ilmunya terhadap kebutuhan pemerintah. Artinya surat pengakuan mereka telah tamat belajar pada setiap tingkatnya tidak diakui, sehingga mau tidak mau harus ikut dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Akhirnya lembaga pendidikan Islam tak siap mengambil risiko terhadap hasil alumninya. Maka akibat tuntutan datang dari kalangan masyarakat untuk mengikuti peraturan dan kebijakan pendidikan juga karena telah berubahnya tuntutan masyarakat Muslim terhadap pendidikan Islam, akibatnya perubahan paradigma dan cara pandang mereka akan arti pendidikan menjadi tak konsisten atau tak istiqomah. B. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional UUD 45 tahun pasal 31 ayat 2 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kondisi demikian dipahami dan dijelaskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI bahwa maksudnya adalah pendidikan dan pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan Indonesia. Bentuk wujud nyata Islam sebagai pendidikan adalah A. Adanya Islamisasi budaya Nusantara, B. Berkembangnya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, dan C. Usaha pembaharuan pendidikan dan pembudayaan Islam. C. Pendidikan Islam sebagai suatu sistem berdasarkan pendekatan filsafat pendidikan Islam, maka sistem pendidikan Islam meliputi beberapa komponen, di antaranya 1. Hakikat pendidikan. A. Pendidikan dalam konsep tarbiyah, B. Pendidikan dalam konsep ta'dib, C. Pendidikan dalam konsep ta'lim, 2. Kriteria pendidik, 3. Hakikat peserta didik, dan yang terakhir adalah hakikat kurikulum. D. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional sejak tahun 1989. Adapun peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1949 tentang SPN, terdiri dari 20 bab dan 59 pasal, disahkan di Jakarta tanggal 27 Maret 1989, rumusan dalam GBHN 1988. Adanya dimensi kesamaan antara sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, yaitu sama-sama untuk mewujudkan satu dimensi transdental atau ukhrawi lebih utama, dan yang kedua adalah dimensi dunia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan saya berharap di video ini dapat kita raih dan kita petik iktibar atau pelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.